Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dimas Reza. Kami dari kelas 10 IPA 2 ingin menyampaikan materi fisika tentang kesalahan dan tidakpastian pengukuran yang akan disampaikan oleh teman kami yang bernama Ria. Kesalahan-kesalahan dan ketidakpastian pengukuran. 1. Jenis-jenis kesalahan. Hasil pengukuran tidak ada yang eksak, selalu mengandung kesalahan. Kesalahan-kesalahan ini tidak mungkin dihilangkan, tetapi kesalahan dalam pengukuran dapat diminimalkan. Pada dasarnya, dalam pengukuran terdapat dua jenis kesalahan, yaitu A. Kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis berkaitan dengan kesalahan pengaturan alat, kalibrasi alat ukur, pengaruh lingkungan tempat dilakukan pengukuran, kesalahan pengamatan dalam kurung paralaks, dan kesalahan sistematis ditimbulkan oleh sebab yang teridentifikasi dan pada prinsipnya dapat dihilangkan. Kesalahan ini dapat diminimalkan dengan mendesain pengukuran secara teliti, misalnya mengisolasi tempat pengukuran dan melakukan kalibrasi alat ukur. B. Kesalahan acak. Kesalahan acak disebabkan karena ketidaksempurnaan manusia dan alat ukur yang digunakan. Kesalahan ini dapat diminimalkan dengan cara melakukan pengukuran secara berulang. Ketidakpastian pengukuran. Hasil pengukuran suatu besaran fisik dilaporkan sebagai X sama dengan X0 tambah delta X, di mana X adalah nilai pendekatan terhadap nilai benar X0 dan delta X. A. Ketidakpastian mutlak. Semakin kecil ketidakpastian mutlak, maka semakin tinggi ketepatan pengukuran tersebut. Misalnya, pengukuran berulang suatu besaran fisik dilakukan sebanyak N kali X adalah nilai rata-rata sampel, dan X adalah data pengukuran ke I, maka ketepatan pengukuran ke I dinyatakan. B. Ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif dinyatakan dalam persen dengan mengalihkan delta X atau X dengan 100%. Semakin kecil ketidakpastian relatif, maka semakin tinggi ketelitian pengukuran tersebut. C. Ketidakpastian pengukuran tunggal. Hasil pengukuran tunggal dilaporkan sebagai X tambah delta X, dengan X adalah hasil pengukuran tunggal. D. Ketidakpastian pengukuran berulang. Jika X adalah nilai rata-rata sampel, XI hasil pengukuran sampel ke I, delta X adalah simpangan baku, nilai rata-rata sampel, dan N adalah banyak sampel pengukuran, maka dapat dirumuskan. Banyak angka yang dapat dilaporkan dalam pengukuran berulang ditentukan oleh ketidakpastian relatifnya. Jika ketidakpastian relatif sekitar 10%, maka berhak atas 2 angka penting. Sekitar 1% berhak atas 3 angka penting, dan sekitar 0,1% berhak atas 4 angka penting. Contoh soal 5. Suatu pengukuran jari-jari lengkungan permukaan dari sebuah lensa cembung dengan menggunakan spektrometer sebanyak 6 kali memberikan bacaan sebagai berikut: 15,25 cm, 15,42 cm, 15,32 cm, 15,20 cm, 15,35 cm, dan 15,40 cm. Laporkan hasil pengukuran jari-jari kelengkungan ini lengkap dengan ketidakpastiannya. Saya akan menjawab soal yang dipecahkan oleh teman saya yang bernama Nadia tadi, yang akan saya tampilkan di layar HP. Lanjut, akan dibacakan lagi rangkuman dari pembelajaran kesalahan dan ketidakpastian pengukuran. 4. Alat-alat ukur yang digunakan dalam kegiatan pengukuran disesuaikan dengan fungsinya. Misalnya, pengaris untuk mengukur panjang dan stopwatch untuk mengukur waktu. 5. Aturan penulisan angka penting sebagai berikut. A. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. B. Angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. C. Angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 tanpa tanda desimal adalah bukan angka penting, kecuali jika diberi tanda khusus, misal garis bawah pada angka yang meragukan. D.
semua angka 0 yang berada di sebelah kanan dan desimal dan angka tersebut juga di sebelah kiri. Angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Itu saja yang bisa kami sampaikan materi tentang kesalahan dan ketidakpastian pengukuran. Jika kami ada kesalahan bicara mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.